Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Hairunisa. Saya adalah CGP Angkatan 7 tahun 2022. Berikut saya sampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Ada 5 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah menuntun. Yang kedua adalah merdeka. Yang ketiga adalah berpihak pada anak. Yang keempat, anak bukan tabula rasa. Dan yang kelima, budi pekerti. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hendaknya tidak menuntut hak dari anak-anak. Kita hanya bisa menuntun mereka menjadi manusia yang lebih baik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak untuk anak menjadi apa. Kita hanya bisa menuntun, menjadikan mereka sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak-anak tersebut. Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 filosofi. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo. Kedua, ing madyo mangun karso. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Dari ketiga ini diharapkan bahwa anak-anak dapat selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua adalah merdeka. Kodrat anak adalah merdeka belajar. Merdeka berarti bebas secara lahir dan secara batin. Merdeka batinnya mereka peroleh dari pendidikan, serta merdeka lahirnya mereka peroleh dari pengajaran. Maka kita sebagai pendidik harus memerdekakan anak dalam pembelajaran. Masih poin kedua yaitu merdeka. Kodrat anak yang selanjutnya adalah bermain. Dalam permainan sebenarnya terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti permainan demprak. Mereka sebenarnya dapat belajar berhitung dan belajar strategi. Sedangkan ada juga lompat tali yang melatih ketangkasan, kerjasama, dan keseimbangan tubuh. Jadi, jangan heran ketika anak-anak kita lebih senang bermain, karena kodrat mereka yang sesungguhnya adalah bermain. Yang ketiga, berpihak pada anak. Artinya adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Menghamba dalam hal ini berarti adalah tulus ikhlas dalam mendidik anak. Jadi, ciptakanlah pendidikan dengan tulus, dengan ikhlas, mendekati sang anak agar anak merasa nyaman. Orang tua dan guru berperan penting dalam melaksanakan pendidikan untuk anak-anaknya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah anak bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak diciptakan, dilahirkan sudah dengan kodratnya masing-masing. Sudah dengan tulisannya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan hal-hal yang baik pada anak dan mensamarkan hal-hal yang kurang baik pada anak. Yang kelima, budi pekerti. Dalam budi ada cipta, rasa, dan karsa. Cipta berarti pikiran, rasa berarti perasaan, dan karsa berarti kemauan. Ditambah lagi dengan pekerti yang artinya adalah tenaga dan semangat. Keempat hal ini akan membuat keseimbangan atau keselarasan dalam hidup yang biasa kita sebut dengan kebudayaan.
Saya mengibaratkan filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai sebuah lukisan yang sangat indah. Kita lihat bahwa dalam sebuah lukisan terdapat warna-warna yang satu sama lain saling mendukung untuk membuat lukisan itu menjadi indah. Juga kita lihat ada kanvas sebagai wadah lukisan tersebut, dan tentunya ada orang yang membuat lukisan tersebut menjadi sangat indah. Lalu bagaimana penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada kegiatan di sekolah yang sudah saya lakukan? Berikut adalah ceritanya. Yang pertama adalah melaksanakan permainan tamu dan tuan rumah pada pelajaran IPAS materi daur hidup hewan. Saya menyadari bahwa kodrat anak-anak adalah bermain. Ketika mereka bermain, mereka sangat senang. Mereka merasa berada pada dunianya. Nah, pada materi ini saya membagi siswa menjadi 5 kelompok. Kemudian mereka membuat bahan presentasinya sendiri, dan kemudian 2 orang berperan sebagai tuan rumah, selebihnya berperan sebagai tamu. Tamu-tamu ini nantinya akan berkeliling ke rumah satu dan rumah yang lainnya untuk mendapatkan informasi apa saja yang ada di rumah-rumah lain. Kemudian setelah mereka kembali ke tempat rumah mereka masing-masing, mereka akan menginformasikan kepada tuan rumah apa yang mereka dapatkan setelah berkeliling dari rumah satu ke rumah yang lain. Nampaknya permainan ini sangat seru dan sangat dinikmati oleh anak-anak atau peserta didik. Yang kedua adalah membuat makanan khas Betawi yaitu gado-gado dengan mendatangkan narasumber yaitu penjual gado-gado yang ada di dekat sekolah. Saya menyadari bahwa kodrat alam peserta didik saya ada di lingkungan DKI Jakarta. Saya memperkenalkan makanan khas daerah tersebut yaitu gado-gado. Tidak hanya makan gado-gado, tapi peserta didik diajak untuk ikut membuat gado-gado tersebut. Bagaimana cara membuat gado-gadonya agar mereka dapat keterampilan hidup nantinya. Rupanya kegiatan ini juga sangat diminati oleh anak-anak. Terlihat anak-anak sangat bahagia dan antusias dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua adalah kegiatan perayaan P5. Kami mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika dengan judul festival. Jadi ada keberagaman suku dan keberagaman agama yang ada di sekolah kami. Kami mengadakan perayaan festival ini baru kemarin di bulan Oktober. Nah, dalam kegiatan ini anak-anak menampilkan tarian, nyanyian daerah, kemudian masakan daerah, kemudian sosiodrama antara agama dan suku-suku yang sangat menarik. Hasil refleksi dari kegiatan ini, mereka sangat bahagia dan ingin melaksanakan kembali kegiatan festival seperti ini. Setiap kegiatan pasti ada tantangan, dan setiap tantangan pasti harus ada solusinya. Nah, beberapa tantangan yang saya hadapi dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah fasilitas sekolah yang kurang memadai. Kami adalah sekolah dengan 2 sekolah tapi dalam satu gedung, sehingga lapangan yang kami punya pun hanya 1 untuk 2 sekolah. Hal ini menjadi hambatan ketika pembelajaran dilaksanakan di luar ruang kelas atau di lapangan sekolah. Maka solusinya yang saya ambil adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah saya sendiri dan kepala sekolah di sekolah sebelah untuk mendapatkan titik temunya. Kemudian yang kedua, ada beberapa wali murid yang sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan pendidikan dan perkembangan anak-anaknya. Solusi yang diambil adalah dengan berkala mengadakan rapat dengan orang tua atau wali murid, sehingga masalah-masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran di sekolah dapat teratasi. Kemudian yang ketiga, ada beberapa siswa yang sangat aktif di kelas.
boleh dikatakan lari-larian, jelalatan dan segala macam. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk diam, tapi kita bisa memfasilitasi siswa tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya, bekerja bakti membersihkan kelas, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya dalam melaksanakan tugas, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.